semuanya. Selamat bertemu kembali dengan Pak Febri. Pada kesempatan ini kita akan belajar materi tematik kelas 5, yaitu tema 8, subtema 1. Pada kesempatan ini Pak Febri akan menjelaskan materi IPS. Ya, jadi pada hari ini Pak Febri akan menjelaskan materi IPS. Nah, materi yang kita akan pelajari adalah jenis usaha masyarakat Indonesia. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang materi usaha yang berkaitan dengan sumber daya alam, sekarang kita akan pelajari materi lain, tapi selain pertanian atau ada hubungannya dengan sumber daya alam. Jadi jenis usaha masyarakat Indonesia itu dibagi menjadi 3 ya, selain pertanian. Yang pertama adalah perindustrian, kemudian perdagangan, dan yang ketiga adalah jasa. Ya, jadi yang pertama perindustrian, kedua perdagangan, dan ketiga jasa. Nah, sekarang kita akan belajar apa pengertian dari ketiga jenis usaha tersebut. Pertama, industri. Industri adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya mesin. Ya, jadi ada keterlibatan mesin menggunakan sarana dan peralatan itu industri. Kemudian perdagangan. Perdagangan adalah semua hal yang berhubungan dengan kegiatan jual beli. Jadi perdagangan adalah semua hal yang berhubungan dengan kegiatan jual beli. Ya, jasa adalah segala aktivitas atau manfaat yang ditawarkan kepada orang lain atau konsumen. Ya. Jadi jasa adalah segala aktivitas atau manfaat yang ditawarkan kepada orang lain atau konsumen. Itu jasa. Jadi ketika kita bicara tentang jasa, di situ tidak ada produk atau barang, tapi aktivitas atau manfaat yang ditawarkan kepada orang. Nah, kalau kita lihat di sini ada sebuah perusahaan menggunakan alat yang kita ketahui tadi dari definisinya, kegiatan ekonomi yang memanfaatkan alatan, maka kita dapat menyimpulkan bahwa ini adalah industri otomotif. Nah, perindustrian. Ada beberapa catatan tentang perindustrian ya. Ada industri besar dan ada pula industri kecil. Perbedaan terletak pada alat, modal, dan jumlah tenaga kerja. Jadi kalau misalnya industri kecil, otomatis alat dan modal serta jumlah tenaga kerja pun kecil. Tapi kalau misalnya industri besar, otomatis alat, modal, dan jumlah tenaga kerja juga besar. Contoh industri kecil antara lain perajin mebel, pembuatan tahu atau tempe, dan perajin keramik. Sedangkan contoh industri besar antara lain industri baja, industri mobil, dan industri tekstil. Nah, kemudian apa toh ciri perindustrian itu? Pertama, memiliki modal besar, otomatis perlu modal. Kemudian memiliki tenaga kerja andal, ya. Mengolah bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi. Jadi kalau mengolah itu bisa menjadi bahan jadi atau bahan setengah jadi. Jadi industri yang mengolah barang setengah jadi menjadi barang jadi. Kemudian berusaha menghasilkan produk yang berkualitas. Misalnya, kalau dalam perusahaan itu ada istilah QC, quality control, kualitasnya
memberikan layanan bunga jual. Itu artinya jika barang itu tidak dipakai bisa dijual kembali. Misalnya motor, bisa dijual, bisa dibeli kembali oleh perusahaan yang bersangkutan. Nah, gambar selanjutnya kita bisa lihat ini pasti ada hubungannya dengan perdagangan. Perdagangan kata kuncinya adalah jual beli. Di situ ada jual beli. Ya, jadinya menyampaikan barang dari produsen kepada konsumen. Perdagangan membeli barang atau jasa dari suatu tempat pada waktu tertentu, kemudian menjualnya ke tempat lain dengan tujuan memperoleh keuntungan. Nah, tujuan membeli dari satu tempat pada satu waktu, kemudian dijual kembali. Tujuannya untuk apa? Karena barang yang diperdagangkan antara lain makanan, bisa pakaian, bisa hewan, barang elektronika, kendaraan motor dan sebagainya. Ya, ini punya nilai bisa dijual. Itu contoh-contoh barang yang diperdagangkan. Nah, sekarang ciri perdagangan. Pertama, mempunyai tempat penyimpan barang yang dibeli dari produsen sebelum dijual lagi kepada pengguna atau konsumen. Biasanya gudang. Sebelum disampaikan kepada konsumen, biasanya apa? Biasanya diletakkan dulu di gudang. Kemudian mengemas barang dagangan dengan baik dan menarik bagi konsumen. Kemudian menyediakan kemudahan layanan bagi konsumen dalam memperoleh dan membayar barang. Cash, kredit, dan sebagainya. Selanjutnya, kita lihat ini adalah motor-motor yang kaya jasa. Kata kunci dari jasa, usaha jasa adalah dia tidak menghasilkan barang, tapi memberikan pelayanan. Usaha jasa memberikan pelayanan kepada konsumen. Selanjutnya, contoh pekerjaan yang menjual jasa antara lain ya, ada guru, pengacara, dokter, montir, mobil ya, jasa keuangan, pemandu wisata, dan sebagainya. Mereka tidak menghasilkan barang, tapi memberikan pelayanan. Guru yang mengajar, pengacara menyelesaikan kasus, dokter memeriksa, ya kan? Mobil memperbaiki mobil yang rusak, dia tidak jual mobilnya juga. Kemudian jasa keuangan, menyimpankan uang, mengatur transaksi, pemandu wisata juga tidak menjual barang tapi apa, berikan layanan pemandu wisata. Ciri usaha jasa apa saja? Pertama, mengutamakan layanan yang baik kepada konsumen. Jadi mengutamakan layanan yang baik kepada konsumen. Kemudian membutuhkan keahlian khusus sesuai jasa yang ditawarkan. Kemudian menjaga loyalitas atau kesetiaan pelanggan. Misalnya di suatu bengkel, otomatis yang dijaga apa? Loyalitasnya. Besok lagi datang ke situ. Misalnya tukang potong, dia membeli servis yang baik, potongannya bagus. Pasti yang dijaga apa? Loyalitas dari konsumen. Nanti konsumen puas, akhirnya kembali lagi di situ. Demikian juga misalnya dokter memeriksa sembuh, nah, pasti nanti seringnya juga apa akan kembali lagi di situ. Kalau periksa di dokter itu pasti sembuh. Maka yang dilakukan menjadi ciri usaha jasa adalah menjaga loyalitas atau kesetiaan pelanggan. Nah, terima kasih ya. Itu tadi pelajaran yang kita pelajari hari ini berkaitan dengan kegiatan usaha-usaha dalam meningkatkan ekonomi yang dilakukan di dalam
dalam masyarakat selain pemanfaatan sumber daya alam. Baik, itu saja yang dapat Bapak Ibu sampaikan. Sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.